Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar di Dialog Lintas Palembang Pagi edisi hari ini Jumat. Dan tentunya di studio kita akan membahas pagi hari ini diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional 2022 mengenai tes urin. Ini upaya mencegah virus narkotika di rutan dan di kalangan ASN. Dan di studio pendengar, kita sudah bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada PLT Kepala BNN Kota Prabu Muli, ada Bapak Kompol Yawardiman. Selamat pagi Pak Yawardiman. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini langsung dari Prabu Muli langsung ke Palembang ya Pak? Langsung dari Prabu Muli. Langsung dari Prabu Muli. Dan selain ada PLT Kepala BNN Kota Prabu Muli, ada juga Ketua Umum DPP Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara atau GANN. Ada Bapak Sofyan Hadi Zailani. Selamat pagi Pak Sofwan ya. Selamat pagi Mbak. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Katanya ini asli Wong Palembang juga nih Asli. Pak ya? Asli. Ini katanya sedang berkunjung di Kota Palembang ya Pak ya? Baik. Nah, pendengar, nanti kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon kami di 0711 369977 atau juga melalui WhatsApp kami di 082179279090. Mungkin kita ke Pak Kompol Yawardiman dulu ya Pak ya. Ini masalah tes urin upaya mencegah virus narkotika di rutan dan kalangan SN. Kalau misalnya untuk narkotika sendiri, seberapa banyak atau juga kalangan masyarakat ini yang menyalahgunakan narkoba? Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk di Prabu Muli itu, Kota Prabu Muli khususnya, itu penyalahguna sebenarnya sudah di kalangan desa, di kalangan kelurahan. Sebenarnya bukan di Prabu Muli saja sebenarnya, tetapi juga sudah mungkin seluruh Indonesia ini sudah terpapar. Kalau kita mirip-mirip seperti virus COVID-19 ya samalah seperti itu kira-kira. Karena COVID-19 memang sekarang ini lagi hebohnya, Ngetren, ya. lagi ngetren. Nah, jadi untuk narkobanya mungkin agak hilang. Nah, sekarang ini karena kebetulan kita masuk ke dalam Hari Anti Narkotika Internasional yang khususnya tahun 2022 ini, maka kita laksanakanlah tes urin. Rupanya memang ada banyak sih sebenarnya kalau kita lihat di masyarakat yang sekarang ini lagi populer yang tentang masalah sabu, masalah ganja, terus ditambah lagi inek lah kalau kita sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi narkobanya ya memang sangat banyak. Dari narkobanya. Memang untuk referensinya kita belum bisa ngitung berapa banyak untuk narkoba yang ada di Prabu Muli khususnya. Tapi yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan tes urin yang ada di Prabu Muli itu memang antisipasi kita dalam pencegahan narkoba yang bisa beredar banyak nanti di wilayah Prabu Muli. Kalau kita lihat daerahnya, Prabu Muli itu mirip-mirip segitiga emas lah. Di situ ada Muara Enim, ada juga Pali. Jadi di Prabu Muli itu tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat di Prabu Muli itu perlintasan, jadi bisa masuk dari Muara Enim, juga masuk juga dari Prabu Muli. Tapi kita tidak bisa menjustis daerah Muara Enim atau daerah Pali jangan memasukkan daerah kita. Yang jelas kita bagaimana untuk Prabu Muli itu kita cegah sedini mungkin, kita press daerah jaringan yang daerah-daerah yang bisa masuk ke wilayah Prabu Muli. Dalam rangkanya itu tadi salah satunya kita tes urin. Baik. Berarti kalau misalnya untuk tes urin sendiri, apakah memang dari kalau BNN Prabu Muli ini kegiatan rutin atau sebagai peringatan sebagai hari anti narkotika yang dilakukan di tahun 2022? Ya bisa dikatakan seperti itu dua-duanya. Yang pertama memang kita menyambut Hari Anti Narkotika Internasional dan itu memang ada surat edaran dari BNN RI dalam pelaksanaan pasca atau prahani untuk dalam pelaksanaan tes urin. Tetapi nanti tes urin ini juga kita laksanakan nanti untuk kita bikin reguler atau juga mungkin kegiatan tahunan. Jadi bukan menyambut hani saja, tetapi nanti mungkin regulasinya kita buat
Nanti kita bergabung dengan atau kolaborasi dengan rekan-rekan kita di Pemkot Prabu Muli, khususnya di Dinkes. Gitu. Untuk pelaksanaan sendiri itu kapan nih Pak, tes urin sendiri? Kalau tes urin sendiri kita kemarin masuk ke dalam Prahani. Jadi kita waktu Prahani kemarin kita laksanakanlah tes urin di rutan 2B Prabu Muli. 2B Prabu Muli ya. Jadi di situ kita tes urin khususnya blok yang narkoba. Blok narkoba. Jadi di situ kita nanti kebetulan waktu kita pelaksanaan kegiatan kemarin, alhamdulillah mungkin karutannya mungkin tracing juga terhadap narkoba yang ada di sana, maka waktu pelaksanaan tes urin maupun razia di blok tersebut hasilnya seluruhnya negatif. Baik, ini kalau difokuskan ke rutan gitu ya Pak, apakah benar banyak kabar yang beredar bahwa jaringan narkoba ini memang masih beredar di dalam rutan, ada jual beli gitu ya Pak ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu karena kita tidak ada di situ. Kemungkinan besar mungkin masih ada, kemungkinan besar ya. Tetapi kita tidak bisa melihat dari situ apakah memang ada, sebab ada di beberapa lapas yang pernah kita lakukan penggeledahan, dalam artian kata waktu kita pengembangan kasus. Waktu pengembangan kasus, jadi yang kurirnya yang di luar kita tangkap. Terus ada beberapa juga ada perkembangan kasus yang dalangnya atau memang sebagai sebagai sutradaranya itu ada di dalam lapas. Khususnya di sini para narapidana narkotika. Baik. Tadi kalau sudah dijelaskan bersama PLT Kepala BNN Kota Prabu Muli ada Bapak Kompol Yawardiman, kita ke Ketua Umum DPP Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, ada Bapak Sopoan. Pak, kalau misalnya dari GAN sendiri ini pantauan narkoba khususnya untuk di Sumatera Selatan ini seberapa parah ini Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kondisi narkoba saat ini kita kebenaran ada di pusat ya. Kondisi Sumsel ini memang lumayan miris juga ya, karena peredaran narkoba ini apalagi sekarang dengan akses yang semakin mudah, masuknya narkoba ini semakin merajalela. Makanya Sumsel bisa sampai masuk dalam urutan kedua kan. Untuk di Indonesia. Untuk di Indonesia kan. Nah, hal ini miris sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang dan beberapa waktu terakhir ini semua Forkompinda baik di Sumatera Selatan maupun di kabupaten kota udah sama-sama berjibaku ya, termasuk juga bersinergi dengan kita yang memang swasta yang sama-sama peduli dengan gerakan anti narkoba ini, seperti itu. Baik, kalau dari GAN sendiri pantauan di masyarakat ini, kebanyakan masyarakat ini menggunakan narkoba ini alasannya apa Pak yang paling klasik gitu? Kalau di kalangan anak-anak yang saya bicara kalangan anak-anak dulu, kalangan anak-anak ini rata-rata karena semakin mudahnya era informasi ya, dengan program dengan adanya digital ini. Mereka melihat di YouTube, di sosial media, di sosial media, mereka melihat ada sesuatu yang menurut mereka menarik. Makanya akhirnya mereka berusaha untuk mencoba. Nah, tapi sebenarnya yang paling utama dari anak-anak ini karena kurangnya perhatian dari orang tua, seperti itu yang bisa dikatakan mereka rata-rata anak broken home. Seperti itu. Saya lihat di kampung-kampung di beberapa daerah, apalagi ketika saya pulang, saya lihat anak-anak ini di sudut jalan, di sudut kampung, rata-rata yang anehnya itu udah kayak ngisep-ngisep pakai lem itu kan. Nah ini sangat miris, seperti itu. Nah kondisi ini tidak ada lain, harus semua, bukan hanya dari orang tua, dari pemerintah juga harus terlibat dalam urusan seperti ini. Baik, itu kalau dari anak-anak. Nah, kalau dari orang dewasa, ini kan kita sudah tahu sendiri kalau bahan ini berbahaya gitu, obat ini berbahaya. Kenapa masih banyak juga masyarakat yang masih menggunakan narkoba itu? Ya, kondisinya sekarang bukan hanya di Sumatera Selatan, di Indonesia. Saya lihat untuk mendapatkan barang ini itu sangat murah sekarang. Dengan jumlah yang sangat kecil, kalau bisa dibilang untuk beli rokok pun
harganya sudah lebih murah dari harga rokok. Seperti itu. Itu yang membuat masyarakat, orang-orang dewasa, mereka lebih mudah untuk mendapatkan itu. Apalagi kalau di angka 20.000 atau 50.000 bagi orang-orang dewasa kan angka yang menurut mereka bukan angka hitungan kan. Seperti itu, Mbak. Baik kita kembali ke Pak Kompol Yawardiman, Pak. Kalau misalnya tadi kita ke rutan yang ada di 2B Prabu Muli gitu ya Pak ya. Ini bagaimana dengan kalangan ASN? Apakah ada yang penemuan hasilnya positif? Ya alhamdulillah kemarin di kegiatan kita khususnya di Pemkot Prabu Muli. Jadi kegiatannya kemarin kita bagi 2 kegiatan kemarin. Ada kegiatan yang pertama karena di Pemkot itu kan gedungnya tinggi tuh. Yeah. Ya pencakar langit lah. Pencakar langit karena dicakar-cakar langit. Jadi karena kita kena posisinya memang ada OPD yang ada di luar gedung, ada juga yang di dalam gedung. Jadi kegiatan kita kemarin kita set bergabung dengan Pak Sekda, bergabung juga dengan Dinkes Pemkot Prabu Muli. Jadi untuk hari Kamis sebelumnya kemarin kita masuk ke dalam Pascahani. Nah dari dalam Pascahani ini kita bagi 2, yaitu di Prabu Muli itu di gedung Pemkot Prabu Muli, gedungnya kita setting hari Kamis. Terus untuk yang OPD yang di luar gedung itu kita setting di hari Senin. Dan kebetulan di hari Senin itu Senin awal pagi tanggal 4 kalau salah ya. Tanggal 4 itu kita karena setiap awal bulan hari Senin di Pemkot Prabu Muli itu seluruh OPD yang ada di luar gedung itu apel semua di gedung. Di halaman Pemkot Prabu Muli. Jadi kita oleh Pak Sekda langsung dibuat penyekatan pintu. Jadi pintu depan, pintu belakang itu ditutup langsung. Jadi hasilnya memang seluruh yang OPD yang ada di luar dari gedung itu kita tes urin. Itu jadi kita setting 2 kemarin. Jadi yang hari pertama kita setting itu khusus di dalam gedung, seluruh OPD di dalam gedung. Terus yang untuk yang kedua, hari keduanya kita setting OPD yang di luar gedung. Dan alhamdulillah hasilnya negatif semua. Negatif semua OPD. Negatif semua untuk sementara ini. Untuk sementara. Yang hari pertama kita itu 599 jumlah ASN yang kita tesurin. Terus hari keduanya 323 untuk OPD yang ada di luar gedung. Jadi alhamdulillah untuk sementara itu negatif. Tetapi untuk selanjutnya masih tetap kita laksanakan tes urin karena ada beberapa OPD yang belum kita tes urin juga. Ditambah lagi beberapa daerah-daerah yang daerah situ khususnya daerah seperti kecamatan, lurah itu memang belum kita masuk ke dalam situ. Yang jelas sudah kita siapkan sekitar 1.500 stick yang kita untuk pengetesan tes urin. Dan itu kita kerjasama dengan Dinkes Pemkot Prabu Muli. Baik, Pak Yawardiman, ini kalau misalnya untuk OPD dan ASN pemerintah Kota Prabu Muli sendiri, apakah sebelumnya memang ada laporan dari pihak terkait? Gini loh Pak, tolong dites mereka ini atau memang seperti apa itu prosedurnya? Oke, jadi yang pertama memang kita pertama itu menyambut Hani dulu memang. Jadi karena kita penyambut Hani 2022 ini, maka kita karena juga di situ juga ada di surat edaran dari BNN RI untuk pelaksanaan tes urin dan ditambah lagi juga pengisian B06 untuk Menko Polhukam. Jadi yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk P4GN dalam rangka pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2020. Jadi kita ya minimal yang melaksanakan itu supaya untuk ngisi B06 di Menko Polhukam juga melaksanakan kegiatan P4GN dan ditambah lagi kegiatan surat edaran dari BNN RI dalam pelaksanaan Hari Hani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang kita lihat memang belum ada terindikasi beberapa ASN yang ada di Pemkot Prabu Muli. Tetapi ada beberapa laporan yang tidak kami sebutkan yang melapor. Ada beberapa laporan
yang memang ASN di Pemkot Prabu Muli itu cenderung sebagai penyalahguna atau pemakai narkoba khususnya sabu ataupun inek. Dan itu juga sudah pernah juga kami alami juga ada beberapa minggu yang lalu kebetulan kami sebagai tim TAT di BNNP Sumatera Selatan, tim TAT, tim asesmen terpadu dalam kegiatan penyalahguna atau korban ataupun nanti penyalahguna korban narkoba. Jadi nanti di situ kami pelaksanaan TAT dan kebetulan itu ada ASN dari Prabu Muli, ASN Prabu Muli yang kita TAT. Jadi otomatis kita punya pemikiran, oh rupanya di dalam tubuh ASN Pemkot Prabu Muli itu memang ada yang Ada ya, Pak, sebagai penyalahguna. Dari sekian banyak itu pasti ada Pasti gitu ya ada, Pak ya. ya, gitu. Baik. Pak Kompol Yawardiman dan Pak Sopwan, kita baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk di Pro 1 pagi hari ini di 082179279090 dari Rifki di Palembang. Ini mau nanya bersama Pak Yawardiman, gejala awalnya ke pemakai itu nanti berdampak ke bagian apa saja untuk pemakai narkoba jenis ekstasi? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak. Oke ya, terima kasih penanya. Pak Rifki. Pak Rifki, jadi sebenarnya kalau rekan-rekan pemirsa pendengar bisa sudah banyak sekali sih sebenarnya di Google juga ada, terus di beberapa situs-situs maupun medsos di punya BNN itu banyak sekali sebenarnya. Yang jelas kalau kita memakai baik itu sabu, ini ganja, yang jelas larinya ke saraf kita, yang jelas itu. Dan terutama kalau bagi kita nih kalau kaum milenial sekarang bahasanya halu, halu, yang halu-halu itu, yang halusinasi apabila dia memang udah kecanduan, udah banyak kecanduan, yang jelas kalau dia sudah halusinasi ya otomatis sarafnya udah kena. Memang terkadang kita banyak sekali sih yang punya pemikiran seperti ini. Kenapa sih kita ribut ya? Istilahnya masalah narkoba ini kita ribut. Sebenarnya yang ribut tuh sebenarnya bukan orang kaya sebenarnya, tetapi orang miskin juga banyak juga yang ribut. Sebenarnya yang miskin ini yang ribut. Ya, yang kaya-kaya itu biasanya nggak ribut karena dia ada duit beli, bener. Ada duit beli. Yang jadi masalah itu yang miskin kita ini. Yang miskin ini ya atau bahasanya entah coba-coba atau memang ingin memberanikan diri atau bagaimana cara itu kegiatan dia mungkin untuk sporting atau apa. Jadi terasa mungkin dia beli uang yang nggak ada, mungkin makanya dia mungkin mencari dengan cara minta nggak dapat mungkin mencuri, begal gitu ya, ya, tindakan kriminal mungkin mungkin untuk minta tidak berani, habis itu ngutang, selesai ngutang biasanya ya itu tadi mencuri, begal atau yang lainnya untuk beli barang itu, makanya ribut jadinya kan. Tetapi kita larinya bukan ke sana, tapi sekedar anekdot saja itu. Ada beberapa orang yang mengatakan demikian. Kenapa kok bisa ribut? Yang ribut itu kan orang-orang miskin saja, orang kaya itu nggak ribut. Nah terus yang jelas itu apabila kita mengkonsumsi itu, selain kita memang mungkin salah satu orang mengatakan supporting lah untuk nambah imajinasi, untuk nambah tenaga, untuk nambah biar melek matanya kan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa kalau kita sering make itu, yang pertama yang pasti tubuh kita ya pasti yang kena. Dan barang-barang yang memabukkan itu kan termasuk mabuk juga itu walaupun halu itu. Kalau kita lari ke kategori agama, kalau di dalam bahasa Arab ataupun dalam saya lupa deh apakah hadis atau lupa, itu kullu muskirin haramun. Jadi walaupun sedikit itu merupakan haram. Jadi walaupun kita minum sedikit barang itu sudah jelas haram, ya tetap haram. Nah sama seperti kita ya minum miras ataupun yang lain gitu kan. Nah sama juga kalau seperti inek, sabu, walaupun kita cicip ya sedikit ya tetap haram juga bahasanya seperti itu. Baik. Kalau ke Pak Sofwan sendiri, kalau untuk di Indonesia yang paling banyak ini kategori usia pengguna narkoba itu kalangan anak-anak, remaja atau dewasa nih Pak? Kalangan remaja. Remaja. Ya. Karena memang yang seperti saya sampaikan di awal tadi, anak-anak ini rasa ingin tahunya itu luar biasa. Makanya mereka berusaha untuk mencoba
melihat dari sosial media itu mereka berusaha untuk mencoba seperti itu. Nah, yang mirisnya itu tadi pengawasan dari orang tua yang harus kita ini kan harus diperkuat juga, termasuk juga dari kita para penggiat-penggiat anti narkoba ini melakukan edukasi ke masyarakat maupun ke instansi bagaimana yang namanya bahaya narkoba itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau menurut Pak Sopwan sendiri, ini kalau untuk pengguna narkoba sebaiknya diberi tindakan hukum atau seperti kebanyakan orang yang dibina gitu, Pak? Ya seharusnya kalau di awal ya, kalau di awal memang harusnya ada pembinaan dulu. Tapi kalau untuk mereka yang sudah beberapa kali tertangkap atau ketahuan menggunakan narkoba, itu harus langsung ditindak secara tegas kan. Karena apapun bentuknya, kalau di negara kita tidak ada semacam tindakan tegas. kondisi anak-anak maupun remaja yang menggunakan miras ini akan semakin banyak seperti itu. Nah, terus kalau untuk melihat kondisi COVID yang sekarang, Pak Kompol, yang saya lihat harusnya mengenai narkoba ini harus sama seperti COVID, seperti itu. Karena kondisinya yang saya lihat APBN negara ini kan baru 2% nih yang digunakan untuk menanggulangi narkoba ini. Nah, kalau seandainya dilakukan sama seperti COVID, saya yakin bisa lebih cepat lagi. Ya, kan? betul. Baik, kita ke pertanyaan lagi di WhatsApp di 082179279090 dari Jordan di Palembang. Pak, jika kita melihat aktivitas yang mencurigakan dan menjurus ke narkoba, apa yang harus kita lakukan, Pak? Mungkin kita ke Pak Kompol dulu. Ya, kalau kita lihat seseorang yang melakukan tindak kriminal, sebenarnya bukan narkoba saja sih sebenarnya, tindak kriminal lah, seluruh tindak kriminal. Ya, yang pertama, kalau seandainya rekan-rekan mampu, tangkap langsung. Misalkan mampu ya tangkap langsung, atau tapi jangan dipukuli dulu. Sebab ada bahasanya presumption of innocent kan, yaitu praduga tak bersalah. Kita lihat dulu, kalau memang seandainya mampu. Kalau seandainya tidak mampu, mungkin kita lihat di situ, lihat Pak RT atau apa teman-teman yang ada di situ kita panggil. Karena seandainya misalkan juga nggak mampu, ya udah panggil Pak Polisi. Kalau memang itu terkait dengan narkoba, ya bisa panggil Sat Narkoba, Polda atau Polres atau Polsek, atau langsung panggil kami selaku memang penegakan di dalam tindak kriminal khususnya narkoba. Ya tinggal panggil BNN. Memang untuk BNN sendiri memang untuk sekarang ini memang belum ada di kecamatan ya. BNN itu baru hanya dari pusat, terus level Sumsel, terus di kabupaten kota. Memang untuk kecamatan memang belum ada. Kecuali kalau misalkan rekan-rekan langsung bisa panggil Pak Polisinya dulu, khususnya yang ada di Polsek. Atau memang kalau di desa sekarang kan sudah ada Babinsa atau Babin Kamtibmas. Nah, silakan nanti masyarakat, teman-teman yang ada khususnya di Sumatera Selatan ataupun nanti yang ada juga di Prabu Muli dan seluruh Indonesia, kalau misalkan ada tindak kriminal ataupun orang yang menurut rekan-rekan itu mungkin penyalahguna ataupun peredaran gelap narkoba yang ada di wilayahnya, tinggal telepon kami. Dan di situ juga sudah ada, rekan-rekan bisa di medsos itu sudah ada telepon, sudah ada WhatsApp yang ada di situ di medsos. Tinggal telepon, tinggal kontak, bisa kita datang nanti kalau memang itu penyalahguna narkoba. Baik, kalau dari GAN sendiri, ini apakah pernah ada masyarakat yang melaporkan masyarakat sekitar penggunaan narkoba tersebut, Pak? Ya, kalau dari GAN sendiri, kita sebenarnya di beberapa daerah, terutama Sumatera Selatan juga, ini termasuk yang super aktif juga ini, pengurus DPD Sumatera Selatan ini. Nah, memang kita ada semacam ini ya, untuk tempat pelaporan seperti itu. Nah, cuma sampai saat ini kita sendiri memang belum langsung melakukan seperti yang disampaikan Pak Yawadirman tadi, bahwa kita langsung mengeksekusi. Nah, kita teman-teman di semua daerah itu bersinergi. Seperti itu, bersinergi dengan pihak kepolisian untuk memberikan laporan meneruskan laporan yang
yang dari masyarakat seperti itu. Baik, baik kita break dulu ya Bapak narasumber untuk hari ini. Nanti tetaplah bersama kami. Kami akan mengajak Anda yang ingin masih berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba. Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba. Pesan ini disampaikan RRI Pro 2 Palembang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita masih memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2022 dan ini masih membicarakan mengenai tes urin, upaya mencegah virus narkotika di rutan dan kalangan ASN. Kita kembali bersama narasumber kita, ada PLT Kepala BNN Kota Prabu Muli, ada Bapak Kompol Yawardiman, dan tentunya bersama Ketua Umum DPP Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, ada Bapak Sopwan Hadi Jailani. Kita kembali ke Pak Kompol Yawardiman ya Pak ya. Pak, ini kalau misalnya untuk pengecekan pengguna narkoba sendiri selain tes urin itu apa saja yang bisa dilakukan? Ya, untuk narkoba selain tes urin itu bisa pakai rambut atau juga bisa pakai darah. Tetapi untuk rambut dan darah itu kita harus langsung ke forensik. Seperti halnya kita tes DNA seperti itu. Ke lab gitu ya Pak ya? Ke lab, ke laboratorium forensik, langsung ke sana. Bisa untuk memang, tapi untuk biayanya mahal itu. Itu untuk darah maupun untuk darah maupun untuk rambut. Kalau untuk tes urin sendiri, apakah hasilnya itu langsung keluar atau seperti apa tuh Pak? Kalau untuk tes spek kita yang untuk pengetesan urin melalui air seni, itu langsung itu. Jadi yang bersangkutan disuruh buang air seni, langsung air seninya dimasukkan dalam pot, langsung kita periksa langsung, bisa dalam 3 hari itu juga bisa langsung dapat. Nah kalau kemarin untuk di rutan atau juga di kalangan ASN, apakah ada penemuan kasus misalnya kayak pinjam urin atau dimanipulasi hasil air seninya gitu Pak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada penemuannya Pak ya? Karena kemarin sudah kita bikin sistematis dalam pelaksanaan pengambilan urin. Jadi kemarin kita sebelum mereka buang air, rekan-rekan itu baik dari rutan sendiri, narapidana maupun tahanan yang ada di rutan maupun kawan-kawan ASN. Jadi habis daftar dulu. Setelah mendaftar, ada tim kita yang mendaftarkan di situ sama tim verifikasi untuk memberikan pot sama tulisan nama maupun nomor. Habis itu baru ke belakang ke WC. Di WC sudah ada yang jaga. Oke. Ya, sudah ada yang jaga. Kalau kemarin di rutan itu kawan-kawan kita dari BNN sendiri, itu dari Berantas sama dari rehab sama security kita yang ada di BNN. Kalau di ASN kemarin kita gunakan Pol PP, tapi bergabung juga dengan rekan-rekan kita yang dari BNN. Dan dari situ sudah dijaga. Yang toilet perempuan masuk ke Pol PP perempuan yang di situ. Yang untuk laki-laki ya ada Pol PP laki-laki di situ. Baik, kita ke pertanyaan kembali di WhatsApp nih Pak. Ini langsung ke Pak Yawardiman ini. Assalamualaikum, pertanyaannya untuk Pak Kompol Yawardiman dari Bu Kartini. Pak, bagaimana tindakan Bapak sebagai Kepala BNN Prabu Muli jika anggota Bapak memakai narkoba? Terima kasih. Ya, kalau memang seandainya memang ada anggota yang anggota kita sendiri ya yang memakai narkoba,
Yang pertama yang jelas kita tes urin dulu. Yang bersangkutan tes urin dulu. Sudah melaksanakan tes urin, kalaupun memang dia menyangkal, bisa aja kan menyangkal kan ada seperti yang kemarin lah di ASN juga ada yang menyangkal juga itu, karena bahasanya dia pakai obat. Kita tes dulu, oh rupanya memang dia pakai obat betulan. Tapi kalau seandainya memang anggota itu memang dia memang kegiatan dia memang menggunakan narkoba itu secara rutin, kita lakukan dulu asesmen. Sesudah kita lakukan asesmen, baru kita lakukan nanti rehabilitasi. Nah, apakah nanti rehabilitasi itu nanti itu ada 2 versi nanti untuk rehabilitasi. Apakah itu nanti dia rawat jalan atau nanti rawat inap, itu tergantung dari tim medis. Nah, tim medis itu nanti ada 2, yaitu yang dari dokter sendiri maupun dari psikolog. Baik, kita ke Pak Sopoan. Pak Sopoan, kemarin ada sempat yang viral. Ini di ibu kota Jakarta, ada seorang ibu membutuhkan ganja obat. Ini untuk anaknya yang sakit. Apakah memang betul ada yang namanya ganja obat untuk kesehatan? Kalau penemuan dari GAN sendiri? Ya, kalau sejauh ini memang kita kondisi di lapangan yang kita temukan itu belum ada seperti itu. Nah, tapi kita pernah sempat diskusi dengan beberapa teman yang terutama teman-teman dari kota Aceh. Memang kondisinya kalau dia dalam kondisi yang sedikit itu memang ini ya Pak, bisa untuk penyembuhan ya. Tapi kondisi ini juga kalau menjadi viral di media, yang dikhawatirkan nanti orang menjadikan ini alasan ya? untuk sebagai penyembuhan untuk kesehatan, seperti itu kondisinya. Baik, kita ke pertanyaan kembali. Banyak yang masuk di 0821792790. Misalkan kita diberikan makanan atau minuman yang mengandung narkoba, namun kita tidak mengetahui makanan tersebut terdapat narkoba. Apakah ada beberapa reaksi yang akan kita rasakan setelah mengkonsumsi makanan tersebut? Mungkin kita ke Pak Kompol dulu. Ya, kemungkinan bisa ada ya. Kemungkinan bisa ada, sama seperti halnya kita koyok pakai obat kuat. Kita pakai obat-obat yang lain lah ya, yang sifatnya untuk stimulus. Nah, biasanya memang ada. Nanti kalau kita mungkin ya, kalau misalkan orang salah makan aja kayak alergi lah, bisa gatal-gatal atau apa. Nah, sama juga nanti kalau kita seandainya dikasih sesuatu di dalam minuman atau makanan kita, mungkin inek lah yang mudah. Misalkan kita minum, dimasukkan inek, mungkin terdengar musik mulai goyang-goyang. Yang halu tadi gitu ya, Pak? Halu tadi. Ya, yang goyang-goyang itu yang mulai. Nah, itu tandanya sudah mulai on fire. Kalau bahasanya RRI sudah on air itu. On air ya, naik ya. Ya, sudah on air. Begitu kira-kira. Baik, kalau dari GAN sendiri seperti apa itu Pak? Kalau misalnya untuk mengantisipasi, seperti misalnya Dela tidak tahu makanan tersebut mengandung, apa yang harus dilakukan sebagai orang awam? Ya, kalau kondisinya karena kita tidak tahu, ya kita harus cepat melakukan pemeriksaan ya, karena yang dikhawatirkan yang jelas cari menetralisirnya dulu. Nah, itu. Menetralisirnya itu kan. Karena menetralisir. kalau enggak kita percepat, yang dikhawatirkan ya yang seperti yang beliau sampaikan tadi, ini kan homer. Homer itu walaupun sedikit itu haram, apalagi di dalam hukum Islam kita kan seperti itu kondisinya. Makanya harus dilakukan secepatnya bagaimana menetralisir yang masuk ke dalam tubuh kita. Baik, kita ke Pak Kompol lagi Pak. Ini waktu kalau misalnya untuk si penyalahguna narkoba ini rehab, berapa lama waktu yang diperlukan? Kalau untuk rehabilitasi itu memang sudah ada ininya ya, sudah ada yang kalau kita di BNN kita sendiri itu sudah ada yang bagian untuk merehabilitasi. Itu tergantung nanti sewaktu selesai asesmen. Nah, kalau dia sudah asesmen, baru kita bisa dikatakan yang bersangkutan ini apakah rawat jalan atau rawat inap. Kalau dia rawat inap, kalau kita melihat dari beberapa loka yang ada yang punya BNN RI ya, itu untuk hampir rata-rata seperti di Lido Bogor ya Pak ya? Ya, Lido Bogor, sama di di Loka Kalianda, itu hampir rata-rata 6 bulan.
6 bulan. Untuk Untuk rawat Sumatera Selatan sendiri, apakah ada tempatnya, Pak? Kenapa? Untuk di Sumatera Selatan sendiri, apa kita sudah punya tempat rehab, Pak? Kalau untuk punya BNN sendiri belum punya Di Sumatera Selatan? untuk Sumatera Selatan, tetapi untuk rehabilitasi swasta itu udah banyak di Sumatera Selatan sudah banyak. Ada sekitar beberapa yang ada di sini. Salah satunya yang besar Ar-Rahman itu. Rahman. Yang saya tahu Banyak ya. juga ada Rahman, ada Yayasan Pantai Selatan itu, Iya. ya CPS. Terus ada apa namanya? Udah banyak lah, mungkin saya lupa memang. Yang jelas untuk rehabilitasi yang ada di Sumatera Selatan itu masih koridornya masih larinya ke orientasi tetap ke Lido, ke Bogor. Yang terbaru saya dapat info di Masjid Agung juga kan? Di Masjid Waktu Agung itu juga. sempat diresmikan oleh Pak Gub ya? punya percaya. Iya. Punya percaya. Baik kita terima telepon dulu. Sudah ada yang masuk di 369977. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Ini dengan Jordan di Kenten. Jordan di Kenten. Silakan Jordan. Baik Mbak, jadi saya ini pernah mau bertanya. Ya. Jadi kemarin itu saya sempat dengar berita yang mana di situ dijelaskan sedang maraknya terjadinya pemberian zat-zat narkoba pada makanan-makanan anak seperti permen-permen atau makanan ringan lainnya. Nah, jadi sebagai orang tua yang baik, apa yang harus kami lakukan dalam menghadapi kejadian seperti itu, Mbak? Baik, Oke. segitu aja Pak Jordan. Iya, Mbak. Baik, kita mungkin ke Pak Kompol dulu. Silakan Pak. Yang jelas jangan jajan sembarangan. Bawain bekal dari rumah ya Pak ya. Yang jelas jangan jajan sembarangan. Ya siapapun lah. Kalau bisa, kalau kita sudah berkeluarga ya udah. Kalau memang ada ibu, ya ibu yang buat nasi uduk, nasi apalah kan. Sudah itu ya dimasukkan ke dalam box yang bagus, yang steril lah kan. Yang jelas yang tahu persis itu sebenarnya kita. Yang tahu persis sebenarnya kita. Makanya untuk antisipasi kita juga nyari juga kalau bisa ya sekolahan yang apa namanya yang protek betul sama anak kita. Yang terutama yang ya itu tadi yang terakhir yang awal tadi, jangan jajan sembarangan. Kita edukasi juga anak kita, jangan jajan sembarangan gitu. Apalagi diajak orang yang belum Tidak kenal. dikenal. Nah, itu dia. Edukasinya tuh tetap kembali ke keluarga. Nah, jangan pun apa anak-anak kita, yang bapak-bapaknya juga kalau jajan sembarangan juga kena juga itu. Begitu, Pak. Baik, tamat dari Pak Sofan sendiri seperti apa nih Pak? Ya sama lah, kalau bahasa saya simpelnya itu handmade dari rumah itu lebih baik gitu kan. Karena kondisinya ya apalagi kalau khusus untuk anak-anak ya, hasil karya dari ibu atau bundanya itu yang paling aman seperti itu. Baik, kalau misalnya dari pantauan dari BNN sendiri, apakah memang pernah ada penemuan bahan-bahan tersebut di makanan di sekolah-sekolah Pak? Kalau untuk di kami memang belum pernah ya, memang belum pernah. Khususnya di BNNP Sumsel, memang belum pernah. Tetapi mungkin di Polda ataupun di Polres mungkin ada, mungkin semacam koyok permen atau makanan yang di situ tersimpan zat adiktif lah, zat adiktif. Jadi sebelum bisa ngomong narkoba, zat adiktif yang bisa membuat seseorang itu ya berhalusinasi ataupun mabuk atau seperti apa. Yang jelas untuk di BNN belum pernah dapat. Tapi kalau mungkin ada beberapa zat yang ada dari makanan dari Polres, mungkin dari Polsek ataupun dari Polda mungkin ada yang menemukan. Mungkin. Tetapi itu pun prosesnya juga harus ke lab juga. Harus diteliti lagi ya Pak ya. Harus ke sana. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya yang masuk di 082179279090. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Pak, apa sih yang menyebabkan orang lain ingin coba-coba narkoba padahal mereka sudah tahu dampak negatif dari narkoba tersebut? Mungkin ke Pak Kompol dulu. Yang jelas terkadang kita nih kena lingkungan ya. Lingkungan diajak teman. Biasanya kalau sudah itu rasa ingin tahu kita. Manusia itu kan memang rasa ingin tahunya memang ada memang. Nah, terus ditambah lagi bahasanya study experience bahasanya. Belajar dari pengalaman. Oh, kalau misalkan saya pakai ini saya semangat. Saya pakai ini saya
bisa melek. Mungkin karena ada pekerjaan, nah coba pakai ini. Bahasa coba-coba itulah yang membuat kita nanti bahasanya nanti baik bisa jadi ketergantungan, pecandu, dan bisa lagi kalau misalkan barang itu ndak ada bisa jadi dia jadi bandar. Apakah memang benar Pak? Itu enak gitu ya Pak ya? Nah kalau kita enak nanti kita ngomong dulu sama yang pertama kayak. Takutnya disangka pemakai gitu Pak ya? Iya. Tapi kalau dari cerita-cerita pemakai sendiri, itu apa yang dirasakan gitu Pak? Ya enak memang. Enak ya, Pak ya? Enak. Ya bahasanya yang pertama memang enak untuk gaul mungkin, terus mungkin untuk seks, terus ditambah lagi untuk apa namanya itu ya supporting pekerjaan. Mungkin sudah banyak juga ini beberapa sudah bukan berita lagi sih sebenarnya informasi-informasi yang didapat dari dari perkebunan, dari pertanian atau itu orang-orang yang untuk apa namanya itu karena untuk tenaga yang banyak, jadi dia harus pakai itu, pakai sabu supaya untuk menambah kekuatan dia dalam kalau di sini nih dodo sawit lah ya, dodo sawit. Jadi bisa nambah itu untuk bisa melek di dalam pekerjaan dia yang memang harus membutuhkan tenaga yang besar. Nah itu salah satunya sebenarnya. Baik, kita terima telepon kembali yang masuk di 369977. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo. Selamat pagi. Pagi. Dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Salwa di Kenten. Ibu Salwa di Kenten. Silakan Bu Salwa. Saya ini kan anak muda. Oh ya, Mbak Salwa. Pergaulannya juga bebas, yang tidak terbatas. Teman-teman juga dari mana-mana gitu. Untuk mengetahui ciri-ciri teman-teman sebagai pengguna, yang kadang ciri-cirinya itu tidak terlihat dengan jelas, dengan postur tubuh yang mungkin tidak kurus, dengan kondisi badan yang terlihat sehat. Gimana sih kita mengetahui teman-teman kita tuh kalau dia juga salah satu penggunanya gitu? Baik, segitu saja Bu Salwa, Mbak Salwa. Iya, itu Baik, aja. terima kasih. Makasih. Kita mungkin ke Pak Sapawan dulu. Mungkin ciri-cirinya yang bisa kita lihat kalau teman kita menggunakan narkoba itu seperti apa? Mereka itu rata-rata kalau mereka yang sudah pengguna narkoba biasanya kelihatan dari mulut ya. Mulutnya tuh udah kalau kayak kita yang sehat-sehat ini kan mulutnya tenang kayak ini. Nah cuma kalau mereka udah kayak gemetar-gemetar kayak gitu. Kalau pengguna-pengguna narkoba apalagi mereka yang memang sudah kecanduan berat ya, seperti itu. Baik. Nah terus ada juga yang memang dia makan ke tubuh ya, ada badannya kurus seperti itu. Yang paling jelas kalau sekali aja diajak ngobrol, kalau diajak ngobrol dia ngobrolnya udah ndak fokus, apalagi ndak lihat kita ya, terutama ndak berani lihat kita, itu rata-rata mereka pecandu pasti sebenarnya. Seperti itu. Iya. Kalau dari Pak Kompol sendiri, apakah betul Pak ada yang bilang kalau pengguna narkoba itu tidak bisa melihat matahari gitu Pak? Takut sama matahari? Kayak vampir lah. Iya, zombie gitu ya. Vampir. Sebenarnya enggak juga. Ya karena kalau orang sudah make itu kan ya maunya tempat yang tenang. Yang kalau dia misalkan pakai sabu tapi ya. Tapi kalau dia inek biasanya rata-rata ya nyari musik. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang untuk nambah energik dia lah, untuk energik. Terus terkadang dengan pertanyaan yang tadi sih sebenarnya, memang ada sih orang yang bahasanya, oh aku bagus nih pakai ini, gitu kan, Cocokan ya, cocokan bahasanya kan, orang-orang sekarang kan gitu, oh ini cocokan aku pakai ganja nih cocokan, maunya makan terus gitu kan, mungkin badannya jadi gemuk. Sebenarnya nggak perlu kita melihat seperti itu juga, nggak sih sebenarnya. Tinggal kita lihat dari teman-teman itu, kalau dia sudah nawarin, ya udah itu udah positif make lah itu. Kalau dia sudah nawarin kan, jadi kita juga jangan juga seuzon sama teman-teman kita yang ada, mungkin ada yang badannya kurus, mungkin kan. Ya kita ya badannya kurus, mungkin dia kurang gizi, kita nggak tahu kan. Kurang makan. Ya mungkin dia sering puasa Senin Kamis kan kurus, atau memang program diet kan. Jadi kita belum bisa ngatakan itu. Yang jelas kalau kita lihat dari teman-teman kita sendiri, kita udah usah seuzon lah, husnuzon aja. Yang jelas kalau dia sudah nawarin kita, bro atau sis, ya kita pakai ini lah, atau ini atau pakai sabu biar asik kan gitu kan, misalkan di karaoke atau di ikut-ikut naik klub. Yang jelas
kalau sudah teman-teman sudah ngajak ke night club, nah itu bisa kategori lah misalkan night club. Mungkin di sini ada beberapa night club yang ada di Palembang kan. Terus kalau karaoke tapi musiknya udah lain, bukan lagi apa namanya tuh, Musik bukan biasa. lagi ya, bukan lagu-lagu lagi Live lagu-lagu music ya, Nah, tapi udah jep-ajep gitu ya Pak nah ya. itu salah satunya seperti apa, mungkin bukan lagu breakbeat lagi atau mungkin yang sudah masuk ke apa yang ngebeat lah. House music itu ya. Nah, house music itu salah satunya seperti itu. Sebab kalau house music itu kalau ndak pakai seperti itu tuh mungkin agak sulit goyangnya kan. Nah, tapi kalau sudah dia kelihatan make itu, sudah ditambah lagi dia keringatnya udah mulai banyak, itu bisa dikategorikan bisa sama seperti itu. Pak, kalau mungkin untuk sebagai pengetahuan saja, jenis narkoba yang paling murah dan mahal itu mungkin bisa digambarkan Pak kisaran harga. Sebenarnya saya pernah diomongin sama pimpinan ya. Bahasa narkoba itu jangan kamu nilai dengan uang. Kita anggap dia sampah. Jadi kalau sampah itu nggak punya nilai. Tidak punya nilai ya. Iya. Jadi kita jangan kamu hargain itu. Oh misalkan apa namanya BNN nangkep misalkan 1 kilo atau 10 kilo 10 kilo sabu. Terus ada beberapa teman-teman kita ngomongin 10 kilo sabu bisa dihargai 10 miliar. Otomatis 1 kilonya 1 miliar. Kalau kita berprinsip pemikiran seperti itu, otomatis di situ punya profit dong. Jadi makanya jangan kita sebut harga di situ. Jangan kita BNN sudah mengungkap 10 kilo apa namanya itu sabu dengan harga 10 miliar apabila diuangkan. Itulah yang menyebabkan kita berpikir otomatis kalau kita punya barang itu kita jual lagi. Itu loka duit gitu. Nah, itu loka duit kata orang Palembang kan. Nah, sebenarnya jangan kita bikin itu, tapi kita buat itu sebagai sampah. Yang namanya sampah yang nggak ada guna kan. Baik sampah manusia maupun sampah hewan pun nggak ada manusia. Termasuklah kadang-kadang sampahnya produk pabrik juga ada harga. Jadi makanya jangan disebut harga. Tetapi kalau seandainya memang di pasaran orang-orang yang mau beli memang banyak. Kalau ini sekarang kalau mau hitungan yang bagus itu memang 250 ribu, bukan 250 juta, bukan satu butirnya itu. Terus ditambah lagi kalau misalkan sabu ya tinggal milih. Ada yang hitungan setitik kalau bahasa kita ya. Ada setitik, ada seji, ada seam. Itu udah beda lagi harganya. Tapi makanya itu saya bilang tadi khususnya para masyarakat Palembang lah. Sumatera Selatan. Jangan kita buat harga untuk narkoba itu, tapi kita jadikanlah narkoba itu sebagai sampah. Jadi kalau sampah itu tidak ada harganya lagi. Baik. Kalau dari Gen sendiri, kalau untuk jenis-jenis narkotika ini, apakah kalau dampak yang dirasakan masyarakat itu berbeda-beda, Pak? Misalnya dari sabu, ekstasi ataupun yang lainnya. Ya, kalau yang kita lihat kondisinya itu memang dia berbeda-beda ya. Itu yang disampaikan oleh Mungkin kita cut dulu ya Pak ya. Kita terima telepon dulu yang sudah masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan siapa di mana nih Mbak? Ini sama Aisyah yang Mbak di Pangkalan Aisyah. Balai, Mbak Dela. Mbak Aisyah di Pangkalan Balai. Iya. Silakan Mbak Aisyah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Iya, ini saya tertarik sekali nih kalau bahas seputar narkoba karena memang sekarang sudah miris ya kalau saya bilang marak sekali penggunaan narkoba. Itu kalau kita berbincang tentang seperti pedagang kecil, Pak. Ini kan kadang-kadang mereka menjual makanan yang tidak taunya ada kandungan narkoba di dalamnya. Apakah akan ada hukum nih untuk pedagang kecil yang memang nggak tahu kalau makanan yang dijual itu mengandung narkoba, begitu Bapak? Terus yang kedua, saya tertarik misal ini Bapak, saya selaku orang tua atau selaku kakak gitu kan, terus ada anggota keluarga kita yang menggunakan narkoba. Ada kekhawatiran, banyak orang yang mungkin takutnya entar ditangkap, walaupun cuma direhabilitasi saja begitu kan. Nah, proses step by stepnya untuk semacam kita tuh melaporkan hal seperti ini seperti apa? Apakah keamanan dan kerahasiaan akan dijaga? Kemudian juga untuk proses rehabilitasi juga seperti apa nanti ke depan? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Aisyah di Pangkalan Balai. Mungkin Pak Kompol ditanggapi? Ya, saya yang pertama dulu. Bagaimana pedagang kecil yang tidak mengetahui. Ya bahasa tidak mengetahui itu masih banyak ya kategorinya, tidak mengetahui seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang namanya makanan murah
terus ada sabunya, ada iniknya, pasti mahal harga barang itu. Iya, Ya, pasti mahal. Tidak akan mungkin murah. Makanya kalau misalkan ada apa namanya itu makanan, mungkin di sini mungkin onde-onde apa di sini ya, makanan murah, terus tiba-tiba kok bisa jadi mahal. Nah itu tandanya perlu kita pertanyakan dulu, apakah buatan dari mana, terus apa namanya itu bahan-bahannya dari mana. Saya juga kurang yakin kalau seandainya di situ narkoba yang ada di situ sebagai apa namanya itu diberikan cuma-cuma itu belum tentu mungkin kalau bahasa kalau misalkan ada pedagang. Tetapi kalau memang ada pedagang yang seperti itu dan dia tidak mengetahui, otomatis ya bebas lah dari hukuman. Yang orang tidak mengetahui kan, yang jelas tapi proses dulu. Itu bagaimana cara rekan-rekan penyidik nanti menyelidikinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk apa namanya saudara kita yang penyalahguna atau korban. Yang jelas pertama dari keluarganya dulu. Nah dari keluarganya bisa nggak bahasa kita nih ya diomongi dulu yang bersangkutan. Kalau sudah diomongin nggak bisa, kita panggil ya, kalau kita di sini bisa manggil ulama atau panggil apa namanya itu saudara kita yang ngerti tentang narkoba. Kita panggil dulu, kita edukasi dulu yang bersangkutan. Kalau seandainya juga masih juga tidak mau, bahasanya kan masih, kalau bahasa kita ini bebel lah ya, masih bebel, masih seperti itu juga, masih make juga, ya kita panggil, kita coba konsultasi dulu sama rekan kita di BNN. Di BNN itu nanti ada bagian rehabilitasi, juga ada bagian P2M di situ untuk pencegahan. Nah nanti di situ diedukasi lagi apa namanya orang tua atau walinya atau keluarganya yang nanti yang datang dulu ke BNN, konsultasi dulu. Apabila nanti sudah konsultasi, sudah dapat informasi di BNN dan sudah diberikan ke informasi itu kepada yang bersangkutan, tetapi yang bersangkutan juga masih, misalkan kalau memang sudah masih, nah datang lagi ke BNN, kita kasih apa bahasanya itu, minta bantu BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Untuk rehabilitasi itu kan nggak mungkin, nggak mudah. Nggak mudahnya gini, orang tidak akan mungkin bisa ucuk-ucuk datang dia ke BNN, yang bersangkutan itu pasti. Bagaimana caranya? Ya kita bikin sandiwara lah, semacam sandiwara. Kita bantu untuk ngambil dia. Bahasanya bukan ditangkap, tapi bantu ngambil dia, dijemput untuk dibawa ke BNN. Dan habis di BNN nanti di asesmen. Nah nanti baru kita laksanakan untuk di rehabilitasi di rawat jalan. Kalau untuk di Palembang itu ada yang gratis sih sebenarnya, untuk rehabilitasi gratis itu di Herba. Yang sekarang ini masih di Herba. Itu dari BNN ya Pak ya? Yang punya gratis. pemerintah. Punya pemerintah. Ya, punya pemerintah kita. Tetapi masih tetap pakai KIS sih sebenarnya. Dan kalau untuk yang punya BNN sendiri belum ada, tetapi memang kami dapat info juga dari Kepala BNNP, Pak Brigjen Pol Joko Prihadi. Insya Allah mungkin nanti bakal ada punya lokal rehabilitasi itu nanti insya Allah mungkin didirikan nanti di Pagar Alam. Insya Allah. Karena memang kalau dilihat tempatnya harus ini ya Pak ya. Ya. Tenang juga. Tenang ya. Secara Pagar Alam memang tempatnya ya sejuk gitu. Sejuk pemandangannya. Sejuk. Seperti di Bogor gitu ya Pak ya. Mirip-mirip gitulah. Baik. Kita melanjuti pertanyaan tadi Pak Sapuan. Kalau misalnya orang pengguna ganja ataupun ekstasi dan lain-lainnya, apakah mereka tuh dampaknya yang dirasakan berbeda-beda atau sama saja nih Pak? Ya kalau dari informasi yang mereka sudah pernah menggunakan, ya memang berbeda-beda kondisinya ya. Itu tadi bahasa kita itu dia tergantung kebutuhan mereka ini. Makanya kalau mereka mau yang tenang, dia konsumsi yang ini. Kalau mau yang bikin semangat tadi pakai inek dan musik seperti itu kan. Nah makanya memang tergantung dari reaksi dan keinginan untuk pencapaian mereka sendiri seperti itu. Mbak. Baik, kita mungkin ke pertanyaan terakhir nih Pak ya, karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari ini tidak ada nama. Apakah seseorang yang sudah ketergantungan dengan narkoba bisa berhenti dengan sendirinya tanpa tindakan rehab? Mungkin ke Pak Kompol dulu.
Sebenarnya bisa. Bisa ya Pak ya? Ya. Kenapa saya bilang bisa? Itu tergantung dari niatnya dia. Sama koyok halnya kita mau berhenti merokok. Kalau kata dia, saya yakin saya bisa berhenti dengan ketekatan yang tinggi, dengan ditambah lagi dia kedekatan sama Allah ya, dengan melakukan ibadah, juga dorongan dari keluarga. Lagi-lagi keluarga sebenarnya, dorongan dari keluarga. Jangan sampai keluarga membiarkan saudara-saudara kita terjadi korban maupun penyalahguna narkoba. Mungkin itu. Baik, kalau dari Gan sendiri? Ya, kalau dia berhenti itu sangat bisa, karena saya punya pengalaman kalau untuk urusan yang seperti ini. Ada teman yang memang dia awalnya pecandu berat, tapi setelah berjalan waktu dia merasa bahwa kok hidup seperti ini aja. Nah, itu dia mulai rasakan, ya itu tadi kehadiran dia di posisi lingkungan di mana, ya kan? Lingkungan ini yang memang benar-benar luar biasa mengubah seseorang. Yang jelas hijrah dulu iya, lah ya. Hijrah dulu. Hijrah. Itu yakin dia ini ada kehadiran Allah di dalam situ, dan keluarga tadi ketika dia nikah otomatis dia ngerasa oh dia punya tanggung jawab, dia harus ini segala macam. Itu tadi. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak, dari BN sendiri himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat ini agar say no to drugs itu seperti apa? Silakan Pak Kompol. Ya, yang jelas kita kalau pakai yel-yelnya Pak Kepala BNN RI, yaitu war on drug. Ya, war on drug. Ya pokoknya kita perangin lah yang namanya narkoba. Terus yang terakhir untuk lapisan masyarakat Indonesia, bagaimana kita menjauhi narkoba, kita juga jangan lagi mendekati narkoba. Dan ditambah lagi kalau bisa, kalau memang seandainya kita menemukan orang-orang yang seperti itu, kalau dia penyalahguna narkoba, bawa ke BNN. Tetapi kalau seandainya dia bandar, dia kurir, tangkap, bawa ke BNN. Seperti itu. Baik, Pak Sawon silakan Ya. Pak. Sama, kita bagian dari mendukung program pemerintah, termasuk juga dari pihak ini kepolisian, war on drugs ya. Semua kita mulai dari diri kita pribadi, terus menjalar ke keluarga dan teman-teman sekitar kita. Yang paling utama lakukan aktivitas-aktivitas positif yang dimana tidak ada usaha, tidak ada upaya akhirnya yang melenceng untuk berpikiran kita ke narkoba seperti itu. Baik, sebelum kita menutup dialog ini, kita sapa dulu yang sudah ada di YouTube channel kita dari BNN Kota Prabu Muli hadir, terus juga dari BNNK Prabu Muli hadir, ada Pak Anton dari BNNK Prabu Muli juga hadir ya. Terus ada dari Bina Srijaya Persada Prabu Muli hadir. Ini banyak dari BNN Prabu Muli hadir. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kami yang sudah hadir juga. Ada PLT Kepala BNN Kota Prabu Muli, ada Bapak Kompol Yawardiman. Yes. Terus juga ada Ketua Umum DPP Yayasan Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara, ada Bapak Sopwan. Terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Insya Allah di lain waktu kesempatan kita ketemu lagi di Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Dialog Lintas Palembang pagi hari ini mengenai Hari Anti Narkotika Internasional 2022 mengenai tes urin, upaya mencegah virus narkotika di rutan dan di kalangan ASN. Tetaplah bersama kami di Lintas Palembang pagi.